Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Di antaranya yaitu kita masih didapatkan inayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa melaksanakan yaitu talabul ilmi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Mudah-mudahan amaliyah kita selama ini benar-benar ada dalam penerimanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah terakhir kita kajian masih tentang masalah rukun salat, dan terakhir yang kita terangkan yaitu tentang pembacaan surah dan surah Al-Fatihah, Ummul Quran, dan surah yang lain ketika pelaksanaan salat. Insyaallah untuk pagi ini yaitu kita akan membahas tentang masalah ruku, sujud, dan insyaallah dengan tasyahud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi karamati wa nabi asrarihi. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang keenam. Ittafaqo sepakat siapa al-jumhuru yaitu jumhur para alim ulama fuqaha ala muni'a qiraatil Qur'an, tentang melarang membaca Al-Qur'an fi ruku'i, ketika ruku. Di ruku itu tidak boleh membaca Quran, ada doa khusus. Wa sujudi, yaitu dan ketika sujud. Li hadis Ali bidzalika qala, karena ada hadis dari Sayyidina Ali tentang masalah ruku sujud tidak boleh membaca Quran. Melarang nih kepadaku, kata baginda Rasul siapa Jibril, malaikat Jibril, an aqra'a, dengan membaca Al-Qur'an roki'an wa sajidan, ketika pelaksanaan salat ruku dan sujud. Qala At-Tabari, yaitu berkata siapa At-Tabari, Imam At-Tabari, wa hadis sahih, kata Imam At-Tabari itu hadisnya hadis sahih. Wa bi akhadha fuqal amsar, dan dipegang oleh beberapa ulama fikih di berbagai negara. Jadi tidak boleh membaca Quran ketika ruku dan sujud. Wasara qaumun minat tabi'in ila zawadi dzalika, walaupun ada sebagian kaum dari golongan tabi'in itu tentang membolehkan membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud, ada sebagian kaum dari golongan tabi'in. Wa madhabul Bukhari, di antaranya itu dari jalur madhab Imam Al-Bukhari ya. Jadi itu kan golongan tabi'in yang membolehkan ketika ruku dan sujud. Kenapa alasannya? Li'annahu lam yasil hadis indahu wallahu a'lam. Karena beliau bertekad bahwa hadis di atas itu tidak sahih, kata beliau ya. Wallahu a'lam, dan Allah itu lebih mengetahui. Wa khatalafu, dan berbeda pendapat, haruku wasud qaulu mahdudun yaqulu musalli amla. Berbeda pendapat para alim ulama itu tentang ketika ruku dan sujud, apakah ada doa yang khusus bagi orang yang melaksanakan sholat atau tidak. Faqala Malik laisa fi dzalika qaulun mahdudin. Kalau pendapat dari Imam Malik itu ketika ruku dan sujud itu tidak ada doa yang khusus atau ucapan-ucapan yang dikatakan ketika ruku dan sujud. Tapi wa dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jama'atun wa ghairuhum, dari jalur Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sekelompok golongan ulama fikih selain dari Imam Malik tadi, illa annal musalli yaqulu fi ruku'i subhana rabbiyal azimi salasan, yaitu ulama-ulama yang tadi dikatakan membacakan ketika ruku itu membacakan kalimat subhana rabbiyal azimi. Kalau dari jalur Imam Syafi'i dalam kitab Adhkar Nawawi ditambahkan dengan kalimat wa bihamdihi. Dari Imam Syafi'i dari dalam kitab Adhkar Nawawi, apakah hadisnya ada?
Wabi sujudi, ketika sujud itu subhana rabbiyal a'la salasan, yaitu cukup dengan membacakan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Sama dari teori Imam Syafi'i, yaitu terutama dari Imam An-Nawawi menambahkan kalimat wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan 3 kali. Alama jafi hadis Uqbah bin Amir, keterangannya karena ada jalur hadis dari Uqbah bin Amir. Wa qala as-Sawri ahabu ilayya ayyaqulhal imam khamsan fi salatihi. Kalau menurut Imam As-Sawri, saya lebih cinta, lebih suka kepada imam yaitu membacanya kan bukan 3 kali tapi 5 kali. Itu menurut Imam As-Sawri. Jadi makmum 3 kali, kalau imam 5 kali, kata beliau. Apa tujuannya? Hatta yudrikal ladzi khalaqahu salasa tasbihatin, supaya si makmum bisa mengejar, jadi sama ketika mengejar yang 3 itu. Jadi kan karena imam itu duluan, makanya kalau kata Imam As-Suri itu bagusnya imam 5 kali baca tasbih yang tadi itu ya, yang subhana rabbiyal a'la wa bi subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azimi. Yang tadi 5 kali menurut Imam As-Sawri. Tapi kebanyakan ulama ya cukup sama, mau makmum imam 3 kali. Wasababu fi hadzal ikhtilaf mu'aridun hadis Ibnu Abbas fi hadzal bab li hadis Uqbah bin Amir. Sebab adanya perbedaan pendapat tadi yang ada doa khusus dan tidak itu karena ada kontradiksi hadis terutama dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari hadis Uqbah bin Amir. Wa dzalika anna fi hadis Ibnu Abbas annahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya dari yang Ibnu Abbas itu qala, kata Ibnu Abbas, ala ingat, wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raqi'an sajidan. Saya ingat saya pernah dilarang terutama untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Itu menurut Ibnu Abbas ya tadi. Fa amaruku fa'azimuhu fihi ar-raba. Sedangkan ketika ruku itu Rasul menyuruhku itu mengagungkan yaitu Tuhan. Wa masujud fajtahidu fihi fid du'a faqaminun ayustajabalakum. Ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah yaitu berdoa, dan lebih pantas yaitu doa supaya kalian mendapatkan ijabah, termasuk pertanyaan kemarin Bapak ya. Ini hadisnya tentang berdoa ketika sujud selain ada doa yang tadi. Jadi boleh menambahkan doa ketika sujud, terutama yang sujud terakhir itu. Nah ini hadisnya, yaitu dari siapa? Ibnu Abbas. Wa fi hadis Uqbah bin Amir annahu qala lama nuzirat fasabi bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah ij'aluha fi ruku'ikum. Nah, hadis yang Uqbah bin Amir tentang masalah doa khusus itu, yaitu ini hadisnya ketika turun ayat fasabi bismi rabbikal azim, kemudian Rasul berkata kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah itu sebagai doa ketika ruku. Itu jadi adanya doa subhana rabbikal azim itu ketika turunnya ayat fasabih bismi rabbikal azim, maka dijadikan doa ketika ruku. Walama nuzirat sabbih isma rabbikal a'la qala ijaluha bisujudikum, dan ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Rasul pun memerintahkan jadikanlah itu doa ketika sujud. Maka ada lafadznya subhana rabbikal a'la ketika sujud. Maka itu berkaitannya hampir sama semuanya dengan Al-Qur'anul Karim. Wa kadzalika ikhtalafu fi du'a fi ruki' ba'da ittifaqin ala zawaji sana'i ala Allah. Ini yang tadi wa bihamdi itu ya. Dan berbeda pendapat ulama terutama masalah doa ketika ruku, dan sudah sepakatnya para ulama yang tadi subhana rabbikal a'la wa subhana rabbikal a'la dan subhana rabbikal azim. Namun ala zawaji sana'i ala Allah, dan dibolehkan memuji kepada Allah yaitu dengan ada tambahnya kalimat wa bihamdihi, ini ala zawajis sana'i ala Allah. Namun pakarya dari Malik di hadis Ali, tetap kalau Imam Malik itu memakruhkan, kalau dari Imam Malik itu tidak boleh menambahkan lagi jalur dari Imam Malik, makanya beliau tidak menambahkan lagi terutama lafaz wa bihamdihi, cukup saja yang tadi. Di hadis Ali annahu qala sallallahu wasallam, karena ada hadis dari Sayyidina Ali
Rasulullah SAW bersabda, amma ruku fa'azimu fi roba, yaitu tadi ketika ruku agungkanlah kepada Tuhanmu, wa amma sujud wajatilu fi afid du'a, wa qala taifatu yajuzu du'a fi ruku wa ihtajaju bi hadisi ja'a fiha, yaitu ada juga sebagian golongan yaitu tentang membolehkan terutama berdoa ketika ruku. Ada sebagian golongan boleh ketika ruku berdoa katanya, dan yaitu bersungguh-sungguh terutama ketika berdoa ketika ruku. Kenapa? An-Nawawi wasam doa fi ruku, karena kata beliau Rasulullah pun pernah ketika ruku yaitu membacakan doa. Wa huwa madhabul Bukhari wahtaja bi hadisi Aisyah. Itu jalurnya dari tabi'in itu, yaitu dari Imam Bukhari ketika boleh ketika ruku pun membaca doa selain doa yang tadi, dan dikuatkan dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu an qalat kana Nabi alaihi wasallam yaqulu fi rukuhi wa sujudihi. Bukti katanya baginda Rasulullah pun selalu mengatakan atau berdoa ketika ruku dan sujud. Apa doanya? Yaitu ini lafadznya subhanakallahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu doanya. Ada juga terutama ketika sujud itu pengen doanya ditetapkan iman Islam, maka kalimatnya Allahumma amitna alal imani wal Islam. Apakah ada hadisnya? Ada hadisnya dari kitab Azkar An-Nawawi. Namun kalau mau jalur ke sini terutama doa ketika sujud bisa menggunakan selain tadi kalimat tasbih yang tadi, ditambahkan dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu ya, yang artinya maha suci dat Allah, ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu maka ampunilah dosaku. Wa Abu Hanifah la yajizu adu apisati biguri al-fadil Quran. Tetap kalau dari Abu Hanifah itu tidak menambahkan doa tersebut kecuali dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Tapi wa Malik wa Syafi'i yajizani dalika. Tapi kalau untuk masalah ini Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan untuk masalah doa yang tadi. Wa saufi dalika ikhtilafihim hal wa kalam amla. Tentunya perbedaan pendapat itu tentang masalah antara ucapan-ucapan selain Quran atau tidak. Itu masalah ruku dan sujud. Itu lagi lah. Al-masatu sabi'ah, masalah yang ketujuh, ikhtalafu fi wujubi tasyahhud fi umihtalim minhu, yaitu menghukumi wajib masalah tasyahud tahiyat ya. Padahal Malik wa Abu Hanifah wa jama'atun ila tasyahud laisa biwajibin. Kalau pandangan Imam Malik, Abu Hanifah itu masalah tasyahud itu hukumnya tidak wajib. Wa dhahabat ta'ifatun ila wujubiha wa bi qala Syafi'i wa Ahmad wa Dawud. Tapi kalau dari pandangan segolongan terutama Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Dawud, hukum tasyahud itu hukumnya wajib. Wa sabuh tilabi mu'aridul qiyas di dhahiril asar, terjadinya perbedaan pendapat itu karena kontradiksi, terutama mengkiasi makna hadis. Wa dzalika anal qiyasa yang tadi ihafatu bisairil alkan ala tilasa biwajibati fis shalah. Seandainya kias itu ada menunjukkan persamaan antara masih termasuk rukun salat, maka termasuk hukum wajib ditipaki ala wujubil Quran, sebagaimana sepakatnya para ulama tentang mewajibkan Al-Quranul Karim yang masuk ke dalam sholat. Wa natashuda laisa bi Qur'ani fayajibu. Seandainya kalau tasyahud itu tidak ada Quran, yang target yang madhab yang tadi yang tidak mewajibkan, fayajibu maka wajib. Itu yang tadi tidak ada hukum wajib dari golongan. Tapi yang Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu tetap menekankan hukumnya wajib karena tasyahud itu termasuk rukun salat. Yang tadi wujubiya ma'anal asa'inna oleh an af'ali wa aqwali bis shalah yajibu an takuna mahmulatun alal wujubi hatta yadilu dalil ala khilafid dalik. Makanya beliau menekankan hukum wajib itu karena beliau mengikuti hukum dasar. Karena tasyahud itu dikerjakan dan ucapan itu dikerjakan oleh Rasulullah ketika sholat, maka beliau pun menargetkan bahwa termasuk tasyahud itu yaitu hukum wajib. Wasalu inda gharu ala khilafi, ada kaidah dasarnya yaitu terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada berbagai selain ulama-ulama yang tadi.
wa huwa annama sabita wujubi bisami wa mitafaqu alaihi an sara wujubi fala yajibu ayal hiqqu bi illa ma sarabina wa sa'alaihi ma fi maqamatul qasni muta'alidani, yaitu terjadinya pendapat terutama yang dijelaskan tadi itu ada yang mewajibkan dan ada yang tidak, itu karena ada dua pasal terutama ada hadis yang kontradiksi yang tadi. Nah, terus bagaimana pembacaannya ketika tasyahud? Ini di sini ada. Wa amal ukhtaru minat tasyahudi fa inna malikan rahimallahu ikhtaru tasyahud Umar radhiyallahu an alladzi kana yulimu nasa alal minbar. Kalau dari jalur Imam Malik ini tahiyatnya yang diajarkan oleh Sayyidina Umar ketika beliau ada di mimbar. Bagaimana kalimatnya? Wa at-tahiyatu lillah al-muzakiyatu lillah at-tayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat yang dipegang oleh Imam Malik, jalurnya dari Sayyidina Umar. Jadi ada kalau kalimat tadi itu dari Umar ya. Jadi itu kalimatnya at-tahiyatu lillah wazak azakiyatu lillah at-tayyibatu as-shalawatu lillah. Itu yang perbedaannya kesananya hampir sama. Wa khataro ahlul Kufah Abu Hanifah wa tasyahadu Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau yang kedua dari Abu Hanifah dan termasuk ulama-ulama Kufah, yaitu nanti ada kalimatnya jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya Sayyidina Umar. Wabihi qala Ahmad wa aksaru ahli hadis, dan dipegang juga oleh Imam Ahmad dan kebanyakan hadis. Apa kalimatnya? Disebutin oleh Rasulullah SAW bahwa at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu assalawatnya sama ya. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa alaihi wa sholin asyhadu an la ilaha illallah. Sama, yang bedanya at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu ya. Jadi gitu ya, at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Itu yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, ulama-ulama Kufah, jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya Sayyidina Umar. Itu sebenarnya sama. Kemudian gimana kalau yang dipilih termasuk dipegang dipegang saya ya? Wa khataru asy-Syafi'i wa sabihi tashhadu Abdullah bin Abbas. Kalau saya jalurnya dari Abdullah bin Abbas alladzi rawu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan langsung dari baginda Rasulullah karena Rasulullah bi alim tasyhadu kam ya surah minal Qur'an pakana yaqulu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Itu yang dipegang oleh saya. Jalurnya dari mana? Itu tadi dari Abdullah bin Abbas yang dekat langsung kepada baginda Rasulullah sama dekat, yang maksudnya yang dekat ke baginda saya, jalurnya dari Abdullah bin Abbas. Yang saya pegang itu tadi kalimatnya at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatul lillah, sama katanya assalamualaikum ya. Wasabuh tirapi liladonu fi arjihi, yaitu itu kembali kepada siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat terserah paman. Qali ba'dun rajihani hadisu muslim hadil hadasi, saya melihat jadi mana yang lebih kuat terserah. Dari yang tiga kalimat itu mau mengambil yang manapun itu terserah ya. Wa qad istaratu syafi'i asatu ala nabi bi tasyahud innaha qalidu liqali ta'ala ya waladina amanu sallallahu wasallimu taslima, yaitu sesudah kalimat syahadat dan menghukumi dan disyaratkan terutama dari Imam Syafi'i itu yaitu membaca sholawat, yaitu ya Allahumma. Kalau dari jalur saya pakai Sayyidina, alasannya kenapa? Yaitu menghargai ya, karena beliau itu apa? Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, malahan Sayyidul Makhluqat. Beliau itu kan pemimpin Rasul, pemimpin para nabi, malahan pemimpin semua makhluk. Makanya saya menghargai dengan menambahkan kalimat Sayyidi walaupun tidak ada pengajaran dari Rasulullah. Kalau Rasul langsung kan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi saya pakai Sayyidi itu karena menghargai. Kenapa kepada saya orang kotor saya pakai nama Ustadz, tapi kepada orang yang suci baginda Rasul kok tidak ditambah, yaitu untuk menghargai. Maka
dari kami, terutama kalau kami itu menambahkan lapan sayyidi karena penghargaan kepada beliau sebagai ya pemimpin yang luar biasa, makhluk paling hebat, malahan bukan dari kami kan. Michael Horton seorang kolonial Amerika, padahal dia kolonial Amerika, tapi mengagumi kepada siapa? Baginda Rasulullah SAW, sehingga menempatkan sebagai posisi yang pertama. Seorang kolonial Amerika juga bagi kita gitu, umatnya. Bagaimana untuk masalah dalil sholawat? Yaitu tidak lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shallu, bacalah sholawat kepada baginda Rasul, wasallimu taslima, dan membacakan salam dengan sesungguhnya, yaitu membacakan keselamatan. Shallu kata bahasa santri disebut fi'il amar ya. Kaidah fikih mengatakan idza utiqal amru yansurifu ilal wujub. Tatkala ada bahasa amar itu bertasarruf hukum wajib. Jadi wajib adanya sholawat ketika sudah beres syahadat, itu disambung dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Terus ada yang doa terakhir, apakah ada hadisnya seperti Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa min adzabin nar wa fitnatil mahya wa mati wa fitnatil masih dajjal. Ada, yaitu wadabaqu min ahli zuhir illa ana wajibun ayat ada minat tasyahudi minal arba'i, terutama dari jalur Imam Al-Ghazali itu kita harus minta perlindungan ketika terakhir tayat itu dari 4 perkara, diantaranya yaitu min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabi jahannam, dari siksa jahanam, wa min fitnatil masih dajjal, dari fitnah dajjal, wa min fitnatil mahya wa mat, dan dari fitnah hidup dan mati. Hadisnya mana? Anna Rasulullah SAW kana yata'udhu minha fi akhir tasyahudi. Bukti Rasulullah SAW selalu minta perlindungan ketika di akhir tasyahud. Wa bi ba'di turkihima idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir falyatawa'an bi in arba'in. Al hadis kharajau al Muslim, yang mengeluarkan hadisnya itu Imam Muslim. Ketika kalian sudah beres salat itu dari tasyahud akhir, maka kalianlah meminta pertolongan kepada Allah dari 4 perkara yang tadi, yaitu dari siksa kubur, siksa api neraka, fitnah dajjal, dan fitnah hidup dan mati. Sehingga kalimat yang saya sering ucapkan itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kalimat yang saya selalu bacakan ketika sudah selesai tasyahud. Mangga barangkali ada pertanyaan. Ya. Ini ada penambahan doa sujud terakhir itu diucapkan atau di dalam hati, atau bisa kita menggunakan dalam bahasa Indonesia. Ya masih pakai bahasa itu bahasa Arab. Ya mau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya, kalau tidak tahu pengucapannya, misalnya ya Allah ampuni dosaku ya, dalam hati itu tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh dikeluarkan katanya bahasa Indonesia itu ya. Kalau dikeluarkan katanya bisa membatalkan sholat. Kalau seandainya luar dari bahasa Arab itu dalam hati saja gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata dikeluarkan dari bahasa Arab itu termasuk bisa membatalkan sholat. Mungkin gitu kalau pakai bahasa yang lain ya. Dan juga untuk penambahan bahasa itu masalah doa itu yang lebih abdulnya itu dalam hati aja. Kecuali kalimat yang sudah dikhususkan doa yang tadi ketika sujud, yaitu 8 subhana rabbikal a'la wa bihamdihi, itu boleh secara zahar atau secara sirri ya. Ya bagusnya sirri biar tidak mengganggu yang pinggir. Gitu. Bagusnya tetap sama. Biar tidak mengganggu yang lain. Jangan sampai dalam hati aja. Ya. Mau kalimat yang khusus tadi doa ataupun doa penambahan, tapi ambilnya dalam hati aja gitu ya. Supaya jangan sampai terdengar yang lain, takut mengganggu. Lagi dikeraskan misalnya subhana rabbiyakal a'la, misalnya mau pakai tanpa wabihamdi juga nggak apa-apa ya. Ada yang tidak pakai wabihamdi, ada yang pakai wabihamdi. Kan dulu mah suka dilirikan karena pakai wabihamdi dia dikeraskan tanpa wabihamdi. Anak-anak dulu artinya tanpa itu tidak memakai wabihamdi. Kalau anak-anak dulu kan suka suka ada perselisihan, ada yang pakai ada yang enggak, maka dia dikeraskan kepada temannya tanpa wabihamdi. Itu mah orang yang lagi itu anak-anak lagi
can lah. Tapi intinya mah tetap tidak boleh terlalu keras lah, mengukur kepada kita aja. Tujuannya supaya tidak mengganggu yang lain. Mangga yang lain itu cukup. Baca harus 3 kali pembacaan subhana rabbil ini harus saja atau suatu waktu supaya ingin cepat waktunya singkat ya. Bacanya 1 kali aja gitu. Ya untuk bacaan, masalah bacaan itu hukumnya sunat. Maksudnya kan lebih diinikan para fuqaha itu 3 kali, makanya dia lebih sepakati itu ya. Misalnya menyesuaikan waktu rusuh misalnya Pak Haji ya, rusuh tidak apa-apa 1 kali pun. Makanya kalau jalur Imam Malik itu ghairu mahdudin, itu doa yang tidak dikhususkan kata beliau. Itu artinya apa? Itu untuk menyesuaikan kalau benar-benar kita dalam keadaan rusuh ya. Kalau seandainya keburu 3 kali ya 3 kali. Dan itu disepakati para alim ulama ya tadi, kecuali dari Imam Malik. Kalau Imam Asy'ari lebih menekankan terutama kepada imam tadi berapa? 5 kali bagi imam. Tujuannya tadi supaya apa? Ketika makmum menyusul sama beres waktunya gitu. Imam Asy'ari itu cuma dari Imam Asy'ari. Kalau seandainya ada imam imam melaksanakan baca 5 kali tidak apa-apa. Itu bacaan sesudah ruku ya, cengkak dari ruku terus dan dari sujud itu diharuskan atau dibaca kan di sini belum dibahas tadi. Nanti untuk ini ya nanti ada untuk masalah itidal dan masalah duduk di antara 2 sujud gitu ya. Masalah doa-doa tersebut tidak ada, namun dan bahasanya sama. Untuk bahasa qaulun itu yaitu bahasanya surat kan lebih, kalau misalnya udah para ulama menekankan ada bahasa doa khusus kalau bisa ya dibacakan gitu ya. Nanti ada penekanannya bahasanya, terutama masalah doa itidal sama doa duduk di antara 2 sujud ya. Ini keburu ngegejolak, tapi nanti ada ke depannya. Untuk masalah doa itu itidal, yaitu 8 doa itidal teh Mas. Rabbana walakal hamdu samawati wal ardh. Sama doa yang doa antara 2 sujud itu yaitu warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani gitu. Mungkin nanti ada untuk masalah doa itu. Yang doa masalah itidal dan duduk di antara 2 sujud. Ini itu. Dan hadisnya nanti ada. Mau diterangkan sekarang nanti kayak si Pak Haji itu kemarinnya udah diterangkan kemarin, tapi kemudian hadisnya baru ketemu hari ini. Makanya udah bisa istiqomah aja ngajinya. Itu. Mungkin itu Pak Haji untuk dasar. Ada yang lain? Cukup. Ustaz mau nambahin? Alhamdulillah. Kalau sudah pada paham, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, terutama ilmu yang kita dapat benar-benar menjadikan syafaat pertolongan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.